Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Bapak pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang saya hormati, akang-akang, teteh-teteh, para senior alumnus Darussalam yang saya hormati, rekan-rekan seangkatan seperjuangan alumnus Darussalam yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan, hingga nanti kita dikubur. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat pembuka tadi Allah menyapa kepada kita bahwa kita tadi diingatkan, wala tandur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Apa yang telah dipersiapkan masa lalu untuk kehidupan masa yang akan datang. Kita menata kehidupan yang akan datang supaya lebih baik, itulah kuncinya. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa hari itu ada 3. Yang pertama, amsi, kemarin. Hari kemarin sudah tidak mungkin lagi kita melakukan aktivitas, tidak mungkin lagi melewati kegiatan yang telah berlalu di hari kemarin. Tidak mungkin kita kembali seperti memutar arah jarum jam, hanya paling-paling hanya sekedar untuk bisa memutar ulang rekaman yang ada di CCTV. Yaitu kita bertobat kepada Allah, memohon ampun jika yang telah kita lalui terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, kata Nabi SAW, al-an atau hari ini, hari ini yang kita jalani, kita manfaatkan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan hari ini supaya bisa lebih baik dari hari kemarin. Yang ketiga, godan, besok. Hari esok itu mulai esok pagi sampai hari kiamat itu adalah besok. Apakah kita bisa meraihnya hari esok? Tidak mungkin, atau belum tentu. Belum tentu kita bisa meraihnya. Siapa tahu Allah memanggil kita lebih cepat hari ini, nanti sore, nanti malam, atau besok hari sebelum fajar menyisir. Belum tentu kita bisa meraih hari esok. Untuk itu kita harus ingat kepada sabda Nabi Muhammad SAW, man kana yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabihun, kata Nabi. Barang siapa yang hari ini, perbuatan hari ini lebih baik daripada kemarin, maka kata Nabi, itulah orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kata Nabi, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumihi mislu amsihi fa huwa maghbun, kata Nabi. Jika hari ini sama dengan kemarin, tidak ada perubahan sedikit pun, hanya itu-itu saja, masih seperti yang dulu, bahwa maghbun, itulah yang merugi. Kata Nabi, rugi.
sama saja dengan hari kemarin, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan yang signifikan, termasuk orang yang rugi. Jangan sampai menjadi yang ketiga. Wa man kana yaumihi sarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Kata Nabi, kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka terlaknat. Dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Dengan demikian, kita buka di dalam surat At-Takwir. Fa'ina tadhabun. Jika kita membaca surat ini, ayat ini dalam surat At-Takwir ayat 26, fa'ina tadhabun, suka teringat ketika sebelum tanggal 13 Desember tahun 2011, yaitu ketika belum ada jalan lingkar Nagreg. Itu di sebelah kanan ditanjakan itu ada Masjid Uswatun Hasanah, di gapuranya tertulis fa'ina tadhabun, akan pergi kemana dikau? Bade arangkat kamana akang tete garilis karasep fa'ina tadhabun. Jawabannya paling-paling yang ke barat mungkin akan pergi ke Bandung, akan pergi ke Karawang, ke Jakarta, ke Medan, atau ke tempat lainnya ke arah barat. Bagi yang ke timur mungkin jawabannya akan pergi ke Tasikmalaya, akan pergi ke Ciamis, pergi ke Darussalam, pergi ke Cilacap, atau mungkin ke Yogyakarta. Tapi bukan itu jawabannya. Fa'ina tadhabun, akan pergi kemana kau? Kata Allah. Dari ayat tersebut, kemana kita akan pergi? Apa tujuan kita? Kemudian bekal apa yang telah disiapkan untuk menjalaninya? Berapa lama umur kita untuk ketika hidup? Dan apa tanggung jawab di balik kehidupan ini? Ibnu Khaldun menyampaikan kepada kita bahwa generasi umat manusia yang ada di dunia ini ada 4. Yang pertama generasi perintis, yang kedua generasi pembangun, yang ketiga generasi penikmat, yang keempat generasi penghancur. Masuk mana kita? Apakah generasi perintis, generasi pembangun, penikmat, atau hanya penghancur? Mudah-mudahan kita tidak termasuk hanya yang menjadi penikmat dan penghancur generasi ketiga keempat. Berupaya kita dari sekarang minimal kita pembangun atau perintis. Kita berupaya untuk menanam itu bukan untuk dinikmati oleh kita, tetapi berupaya apa yang kita tanam untuk bekal anak cucu kita. Siapapun yang mana nanti, jangan kita pikirkan. Yang penting kita tanam kebaikan dari sekarang. Ingat, alumnus Darussalam ketika di dalam marsnya disebutkan sanggup sendirian tampil dimanapun kita berada, apapun alasannya, apapun situasinya, bagaimanapun situasinya, sanggup sendirian tampil, berupaya untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang terunggul, berupaya menjadi yang manfaat bagi orang lain. Dengan demikian apa yang harus ditempuh? Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadisnya ketika dialog dengan Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, jadi di safinah fahinnal bahra amik." Kata Nabi, perbaharui perahumu karena laut sangat dalam. Kehidupan di dunia diibaratkan oleh Nabi seperti lautan yang sangat dalam, lautan yang penuh ombak, ada juga badai, ada karang, bahkan bukan tidak mungkin ada tsunami. Padahal kalau melihat ada kapal di tengah lautan sepertinya tenang-tenang saja, nikmat untuk mengarunginya. Dengan demikian kehidupan di dunia pun akan seperti itu. Yang kedua, wa khudijada kamilan fa inna syafarabain, bahwa bekal yang banyak, bekal untuk di dunia, bekal untuk di akhirat. Dengan bekal yang sebanyak-banyaknya supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, wa hafidhil lima fa inna uqbata qaud, kurangi beban karena tanjakan sangat tinggi, pendaikan tinggi, gunung sangat mendaki.
Ingat bahwa beban itu beda dengan bekal. Beban itu ibarat kita mendaki gunung dengan ransel penuh makanan yang belum tentu itu bisa dimakan oleh kita, belum tentu bermanfaat oleh kita. Kita bawa sebanyak-banyaknya, kita tidak akan sampai ke puncak gunung itu. Seperti semut membawa makanan ke sarang, tulang, belulang, segala macam dibawa, belum tentu bermanfaat bagi semut itu sendiri, tapi dibawanya hanya untuk menutupi. Bahkan dengan keserakahannya, itulah semut. Jangankan kita seperti itu. Jadi berupaya kita mengurangi beban kehidupan. Jangan sampai menjadi orang tua itu nanti dibebani oleh tanggung jawab mendidik anak. Anak menjadi anak, mengupayakan upaya menjadi anak yang soleh. Jangan sampai sebagai orang tua banyak beban di akhirat, kemudian sebagai seorang anak hanya menjadi beban orang tua ketika telah meninggal. Yang terakhir, wahlisil amal, ikhlas dalam beramal. Apapun kegiatannya, kita berupaya untuk melakukan kegiatan itu secara ikhlas, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Allah. Insya Allah, kalau kita melaksanakan secara kegiatan itu dengan ikhlas, kita akan mendapatkan bahwa yang kita lakukan itu sebagai ibadah. Jika keempat ini yang dari Nabi kita pegangi, kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa penutup. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.